Bayangkan, berabad-abad lalu, di tanah Jawa yang diselimuti kabut dan dipenuhi alunan gamelan, ada 9 sosok luar biasa yang mengubah segalanya. Mereka bukanlah raja atau panglima perang. Mereka adalah para kekasih langit, para wali yang namanya abadi hingga kini. Wali Songo, kisah mereka bukanlah dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah epik tentang bagaimana cinta, kebijaksanaan, dan kesabaran mampu mengubah sebuah peradaban tanpa menumpahkan darah. Ini adalah cerita panjang Wali Songo, kisah para cahaya yang menyinari wajah tanah Jawa pada abad ke-14 dan ke-15. Jawa adalah negeri kerajaan Hindu-Buddha. Dari puncak gunung hingga pesisir pantai, mantra-mantra kuno dan tradisi leluhur mengakar kuat. Namun, dari arah barat, angin perubahan mulai berembus. Para ulama, pedagang, dan ahli hikmah datang membawa ajaran baru, Islam. Mereka tidak datang dengan pedang, melainkan dengan senyuman dan hati yang tulus. Di antara mereka, 9 tokoh istimewa akan menjadi pelopor dakwah yang legendaris. Semuanya seringkali dikisahkan bermula dari seorang wali sepuh yang bijaksana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Ia tiba di Gresik bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai tabib dan pedagang. Ia menyembuhkan orang sakit tanpa bertanya apa agamanya, menebar kebaikan pada siapa saja. Konon, di suatu malam yang diterangi cahaya bulan di pantai Tuban, ia berkumpul dengan para ulama pejuang lainnya. Mereka berikrar untuk membentuk sebuah majelis dakwah yang damai. Sebuah gerakan yang kelak menjadi cikal bakal jaringan Wali Songo yang luar biasa. Setelah Sunan Gresik berpulang, muncullah generasi baru para wali yang lebih muda, masing-masing dengan keahliannya yang unik. Ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, sang pendiri pesantren Agung Ampel Denta di Surabaya. Dari tangannya lahir murid-murid hebat yang kelak juga menjadi wali, seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ia dikenal dengan falsafah Moh Limo, atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, sebuah ajaran moral yang sederhana namun mendalam. Lalu ada Sunan Bonang, sang maestro seni dan tasawuf. Melalui alunan bonang, sebuah alat musik gamelan, ia menyentuh hati masyarakat. Tembang ciptaannya seperti Tombo Ati atau Obat Hati masih menyejukkan jiwa kita hingga hari ini. Syairnya bukanlah sekadar lagu, melainkan dizikir yang indah. Sementara itu, di Kudus, ada Sunan Kudus, seorang ahli hukum Islam yang sangat menghargai tradisi lokal. Sebagai bentuk toleransi, ia bahkan melarang penyembelihan sapi untuk menghormati umat Hindu yang masih menjadi mayoritas kala itu. Sebuah pelajaran tentang kearifan yang melintasi zaman. Ada pula Sunan Giri, yang bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang ahli politik dan pendidikan. Ia mendirikan Giri Kedaton, sebuah pusat pendidikan yang pengaruhnya menyebar hingga ke seluruh Nusantara Timur. Lalu Sunan Derajat yang berdakwah lewat ajaran sosial. Sunan Muria yang menyatu dengan alam dan akrab dengan rakyat jelata seperti nelayan dan petani. Serta Sunan Gunung Jati, sang diplomat ulung yang menyebarkan Islam di pesisir Jawa Barat dan menjadi pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Namun, dari semua kisah para wali, ada satu yang paling melekat di hati rakyat. Kisah Sunan Kalijaga. Terlahir sebagai Raden Said, putra seorang adipati Tuban. Ia awalnya adalah seorang perampok. Tapi bukan perampok biasa. Ia merampok harta pejabat korup untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Suatu malam, takdir mempertemukannya dengan Sunan Bonang. Raden Said yang merasa benar dengan tindakannya, justru mendapat tamparan spiritual. Sunan Bonang berkata, "Jika kau benar-benar ingin menolong, jangan hanya memberi ikan, tapi berilah kailnya." Puncaknya, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan meminta Raden Said menjaganya hingga ia kembali. Ini bukan ujian fisik semata. Ini adalah ujian penyerahan diri. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Raden Said tetap di sana. Tak beranjak. Tubuhnya ditumbuhi lumut menjadi sarang burung. Ia menyatu dengan alam, bermeditasi dalam diam. Ketika Sunan Bonang akhirnya kembali, ia tidak lagi melihat seorang perampok, melainkan seorang hamba yang telah menemukan Tuhannya. Sejak saat itu,
Ia dikenal sebagai Kalijaga, sang penjaga kali, penjaga aliran kehidupan, penjaga hati umat manusia. Dari perampok jalanan, ia berubah menjadi seorang wali yang sangat kreatif. Ia sadar, untuk menyentuh hati orang Jawa, tidak bisa dengan paksaan. Jawa hanya bisa disentuh dengan keindahan. Maka, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Ia memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, ia jadikan simbol filosofi hidup yang luhur. Lewat alunan gending dan suluk, ia mengajak orang merenung tentang makna hidup dan ketuhanan. Ia tidak menghancurkan budaya. Ia justru memberinya ruh baru. Inilah kejeniusan Wali Songo. Mengubah tanpa merusak, memeluk tanpa memaksa. Para wali juga paham, dakwah butuh dukungan sistem yang adil. Ketika kerajaan Majapahit mulai meredup, mereka mendukung lahirnya sebuah kekuatan baru, Kesultanan Demak. Ini bukan soal perebutan kekuasaan. Ini adalah cita-cita untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan melindungi kaum lemah. Sunan Ampel menjadi penasihat agung, sementara Sunan Giri menjadi rujukan spiritual dan hukum. Demak menjadi mercusuar peradaban baru di tanah Jawa, diingatan rakyat. Para wali juga dikenang lewat kisah-kisah karomah atau mukjizat mereka. Cerita tentang Sunan Derajat yang menolong nelayan, terdampar dengan tongkatnya, Sunan Kalijaga yang konon menghentikan banjir dengan sorbannya, atau Sunan Kudus yang mendatangkan hujan di musim kemarau. Bahkan tembang dolanan anak-anak seperti Gundul-Gundul Pacul yang diciptakan Sunan Giri menyimpan pesan moral yang dalam tentang kepemimpinan. Mungkin kisah-kisah ini sulit dibuktikan secara ilmiah, tapi nilainya abadi. Hidup sebagai simbol harapan dan keajaiban di hati rakyat. Masa Wali Songo akhirnya berlalu. Mereka tidak meninggalkan istana megah atau tumpukan emas. Warisan mereka jauh lebih berharga. Mereka meninggalkan ribuan pesantren yang terus mencetak generasi ulama. Mereka meninggalkan budaya Jawa yang diresapi nilai-nilai kebaikan. Mereka meninggalkan seni, filosofi, dan yang terpenting, semangat toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap sesama manusia. Mereka tidak mewariskan kekuasaan. Mereka mewariskan peradaban. Pada akhirnya, Wali Songo bukan hanya tentang 9 nama. Mereka adalah 9 cahaya, 9 pilar kebijaksanaan yang menyinari Nusantara. Kisah mereka adalah cermin bagi kita semua, tentang bagaimana perubahan terbesar di dunia seringkali dimulai dari sentuhan hati yang paling lembut. Legenda mereka telah menjadi akar dari jati diri kita. Sebuah pengingat abadi bahwa untuk mengubah dunia, kita harus terlebih dahulu mengubahnya dengan cinta. Terima kasih sudah menyimak perjalanan menakjubkan ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.